بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa memulai kajian untuk para alumni, untuk para simpatisan Yayasan Syahamah. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan ini bisa yuqawwi al-intima li muassasati Syahamah. Mudah-mudahan bisa semakin menguatkan intima kita, semakin menguatkan intisab kita, semakin menguatkan rasa memiliki kita terhadap Yayasan Syahamah. Kalau masing-masing dari kita sudah memiliki rasa memiliki terhadap Yayasan Syahamah, insya Allah kita semuanya akan mudah diajak koordinasi. Kita semuanya akan mudah diajak untuk bekerja sama di dalam berdakwah. Kalau intimak kita terhadap Yayasan Syahamah sudah kuat dan akan terus dipupuk melalui kajian-kajian seperti ini, dan insya Allah akan semakin kuat, maka amal jama'i akan bisa diwujudkan. Berdakwah secara bersama-sama melalui kendaraan Yayasan Syahamah ini insya Allah akan bisa kita realisasikan, akan bisa kita wujudkan bersama-sama. Tanpa kajian-kajian seperti ini yang melibatkan para alumni, maka kita akan melakukan dakwah itu dengan secara afrod, ya, secara amal fardi. Kita akan bekerja sendiri-sendiri, kita akan berdakwah sendiri-sendiri di tempat masing-masing, sehingga atharnya tidak akan semakin luas, atharnya akan sedikit, atharnya tidak akan kuat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau kita melakukan, menyelenggarakan kajian-kajian seperti ini yang melibatkan para alumni, melibatkan para simpatisan Syahamah, maka insya Allah kita akan bisa berdakwah, kita akan bisa bekerja sama secara amal jama'i, sehingga kita mudah untuk melakukan koordinasi satu sama lain, sehingga kalau amal jama'i ini sudah kita lakukan, berdakwah secara bersama-sama melalui Yayasan Syahamah ini sudah kita lakukan, maka atharnya, pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat akan semakin kuat. Dakwah akan semakin cepat, dakwah akan semakin kuat, dakwah akan semakin maju. Baik, kita akan mengkaji pada siang hari ini kitab yang sangat berfaedah bagi kita semuanya, kitab yang insya Allah besar manfaatnya untuk para aktivis dakwah, untuk orang-orang yang ingin terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kitab ini merupakan panduan bagi kita semuanya untuk bisa berdakwah dengan sebaik-baiknya. Kitab ini merupakan panduan bagi kita agar dakwah kita diterima oleh masyarakat. Kita telah sampai pada perkataan pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wala tahqiranna ahadan yaqsiduka, dan janganlah sekali-kali engkau menghina orang yang datang meminta pertolongan kepadamu, dan janganlah sekali-kali engkau menghina seseorang yang datang kepadamu untuk minta bantuan kepadamu. Wala tahqiranna ahadan yaqsiduka. Di dalam perkataan muallif ini terdapat dua hal penting, terdapat dua nasihat yang penting sekali untuk kita laksanakan sebagai orang-orang yang menggerakkan dakwah di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang sedang berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah tidak sombong terhadap siapapun, ya, terhadap sesama aktivis dakwah, terhadap objek dakwah, terhadap masyarakat, terhadap tetangga, kepada siapapun. Jangan ada terselip kesombongan di dalam hati kita terhadap siapapun. Nah, adapun yang pertama, ighatsatul malhuf, menolong orang-orang yang membutuhkan, ini nanti akan dibahas secara panjang lebar di dalam perkataan muallif yang akan datang beberapa lembar selanjutnya. Wa akrim man ataka, itu nanti akan kita bahas di situ. Tetapi untuk sekedar menjelaskan, ya, akan kita bahas pada siang hari ini
mengenai ighatsatul malhuf ini, yaqsiduka, di dalam perkataan muallif yaqsiduka, itu akan kita jelaskan secara singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamus Shaghir, beliau mengatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi, dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, ini artinya perbuatan di antara perbuatan atau termasuk perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah rasa senang, rasa bahagia yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu adalah di antara perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur fi qalbil muslim, menyenangkan hati sesama muslim, membahagiakan sesama muslim, membuat bahagia sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, kata Rasulullah, atau menghilangkan darinya kesulitan. Au taqdi anhu dainan, atau melunaskan untuknya hutang. Au tatrudu anhu ju'an, ya, atau menghindarkan darinya rasa lapar. Nah, ini nasihat-nasihat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, terutama kita sebagai aktivis dakwah, terutama kita sebagai orang-orang yang terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang berakhlak mulia. Tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul ingin mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Ya, teori itu kan kita semuanya sering mendengar teori, ya. Ilmu kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita dapatkan, sudah banyak kitab yang kita talaqikan kepada para masyayikh kita, kepada para ustadz kita, tinggal dipraktekkan. Nah, kadang-kadang orang itu mengatakan begini, wah, nggak penting itu teori, yang penting prakteknya. Loh, dengan teori saja kita kadang-kadang tidak bisa praktek, apalagi tanpa teori. Orang yang praktek tanpa teori itu nanti prakteknya akan ngawur, ya. Orang yang praktek tanpa didasarkan pada ilmu, tanpa didasarkan pada teori, itu nanti prakteknya akan ngawur. Dia ingin memperbaiki, tetapi yang dia lakukan bukan memperbaiki, tetapi malah merusak tatanan yang sudah ada. Itu kalau praktek tanpa didasarkan pada ilmu, tanpa didasarkan pada teori. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari ini adalah teori-teori bagi kita semuanya yang sudah seharusnya langsung dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi praktek itu memang penting, tetapi teori juga tidak kalah pentingnya. Man kana amaluhu bila ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Perkataan siapa itu? Kita semuanya sudah hafal itu, atau sebagian besar dari kita insya Allah sudah hafal itu. Nah, itu adalah nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid, salah satu khalifah yang rasyid, Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau mengatakan apa? Man kana amaluhu bila ilmin, barang siapa yang perbuatannya tidak didasarkan pada ilmu, barang siapa yang prakteknya tidak didasarkan pada teori, kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu, maka apa yang dia rusak itu akan lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Nah, oleh karena itu teori dakwah itu penting. Teori di dalam berdakwah itu penting, seperti ini. Jadi kajian yang saya ampu ini insya Allah akan memberikan teori kepada kita, akan memberikan ilmu bagi kita semuanya, bagaimana cara berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kita alhamdulillah sudah sering belajar dan sudah sering talaqi tauhid, ya, fiqih, akhlak, ma'asi dan lain sebagainya. Dakwah itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah adalah fun,
Tidak hanya Syekh Abdullah yang mengatakan bahwa dakwah itu adalah fun, ya, tapi banyak sekali para ulama yang mengatakan bahwa dakwah itu adalah fun. Artinya dakwah itu adalah seni. Dakwah itu tidak akan bisa sukses kalau hanya menempuh satu jalur. Berbagai cara, berbagai jalur, berbagai metode harus kita lakukan agar dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat. Memang di dalam dakwah itu hal yang sangat penting adalah pengalaman. Hal yang sangat penting adalah jam terbang. Ya, ibarat seorang sopir, kalau dia hanya mengendarai mobil itu 1 bulan sekali, itu berarti kan jam terbangnya belum banyak. Jam terbangnya belum banyak. Ibarat sopir atau pilot, kalau dia baru sekian kilometer, jam terbangnya atau pengalamannya di dalam mengendarai mobil atau di dalam memiloti pesawat, maka sangat dimungkinkan bagi orang tersebut, bagi sopir tersebut, bagi pilot tersebut, sangat dimungkinkan untuk menghadapi sebuah kecelakaan karena jam terbangnya belum begitu banyak. Tetapi semakin banyak kilometer yang ditempuh, berarti semakin banyak jam terbang dia di dalam memiloti sebuah pesawat atau mengendarai sebuah mobil. Maka potensi kecelakaan itu akan otomatis bisa dikurangi. Kenapa? Karena pengalaman dia di dalam mengendarai mobil itu semakin banyak. Nah, di dalam berdakwah juga begitu. Semakin sering kita menyampaikan dakwah, semakin sering kita terjun di tengah-tengah masyarakat, maka pengalaman akan semakin banyak. Maka resiko dakwah kita ditolak oleh masyarakat itu akan semakin mengecil, akan semakin minim. Kenapa? Karena pengalaman kita semakin banyak. Kita pernah ditolak di daerah sana, kita pernah menyampaikan dakwah tapi keliru. Yang kita sampaikan sebenarnya bisa ditunda, tema tentang itu, tapi kita sampaikan pertama kali, akhirnya terjadi penolakan. Nah, itu menjadi pengalaman bagi kita. Nah, saya kembali ke tadi, mengenai teori tadi, pengalaman memang penting. Ya, semakin banyak pengalaman yang kita serap ketika kita melakukan dakwah, maka resiko dakwah kita ditolak akan semakin minim. Tetapi jangan hanya mengandalkan pengalaman. Teori itu juga penting, gitu. Jadi kadang-kadang orang itu kan hanya ya sudahlah terjun aja dakwah ke masyarakat, nanti kan akan semakin banyak berdakwah, semakin banyak jam terbang ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan semakin sukses. Iya, kalau kemudian ada yang menerima, kalau semuanya menolak bagaimana? Akhirnya apa? Dakwah tidak jalan, ya. Kali pertama berdakwah ditolak, kali kedua berdakwah ditolak, kali ketiga berdakwah ditolak, berdakwah di tempat ini ditolak oleh masyarakat, berdakwah di tempat lain juga ditolak oleh masyarakat. Akhirnya apa? Dakwah tidak bisa dilakukan, pintu dakwah tertutup, dan pada akhirnya kita nggak punya pengalaman sekali di dalam berdakwah karena memang sudah tertutup pintu dakwah itu. Makanya sejak awal itu kita penting untuk mengetahui teori. Ya, penting sekali untuk mengetahui, membekali diri kita sebelum terjun ke tengah-tengah masyarakat. Penting sekali bagi kita untuk memiliki teori-teori di dalam berdakwah. Nah, teori dakwah inilah yang akan memandu kita pada kali pertama, sejak kita pertama kali menginjakkan kaki di tempat kita berdakwah untuk melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat, kita sudah membekali diri kita dengan teori dakwah, dengan ilmu dakwah seperti yang dipandukan atau seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab ini. Nah, kemudian teori dakwah itu kita praktekkan ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah ada penerimaan dari beberapa orang mengenai dakwah yang kita sampaikan, kemudian ada penolakan dari segelintir orang mungkin ya mengenai dakwah yang kita sampaikan. Nah, dari situ kemudian kita memiliki jam terbang, pengalaman di dalam melakukan dakwah, dan berdasarkan pengalaman itu dakwah kita insya Allah akan semakin baik. Nah, tapi awalnya dulu awalnya sebelum kita terjun berdakwah, teori dulu kita ketahui, ya. Setelah itu kita praktekkan teori dakwah itu, kemudian dengan berjalannya waktu, semakin lama kita berdakwah di masyarakat, maka semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Dengan teori dan bekal pengalaman itu, maka insya Allah ke depannya dakwah kita akan semakin diterima oleh masyarakat. Baik,
Kita lanjutkan. Nah, hadis tadi, nasihat-nasihat dari Rasulullah yang tadi sudah kita baca, ya. Ini penting sekali untuk kita praktekkan sebagai para juru dakwah, sebagai para aktivis dakwah. Mulai dari yang paling ringan, apa itu? Senyum. Ketemu orang senyum, menyampaikan salam. Orang itu seneng kalau disapa. Ya, jangan kalau ada masalah di rumah dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya mungkin, kemudian itu dibawa ke masyarakat, sehingga setiap ketemu siapapun di tengah-tengah masyarakat, di jalan atau di musola atau di masjid, siapapun yang ketemu kita kemudian tidak kita sapa. Itu artinya membawa masalah ke rumah, ya, membawa masalah yang ada di rumah itu kemudian kita bawa keluar. Itu jangan. Ya sudahlah, masalah di rumah kita selesaikan di rumah. Ketika kita keluar, kita berusaha untuk ya tersenyum, minimal untuk membuat hati orang lain senang, ya, membuat hati masyarakat senang, minimal adalah dengan senyuman. Kalau kita membantu orang yang menghadapi kesulitan, kalau kita melunasi hutang orang yang punya hutang, mungkin kita nggak mampu, ya Pak Cik, ya, kita nggak mampu. Yang mampu kita lakukan, setiap kita mampu lakukan adalah minimal senyum, menyampaikan salam kepada orang yang bertemu dengan kita di jalan, dimanapun kita berada. Itu yang kita lakukan. Supel lah kata orang Jawa, sumeh, supel, senyum. Tapi ya jangan senyum-senyum sendiri, nggak ada orang senyum gitu, itu nanti berbahaya itu. Jadi ketemu orang senyum, ya, menyapa. Ya, senyum itu kadang-kadang bagi sebagian orang itu sulit, ya. Jangan dikira senyum itu mudah. Kalau bagi kita insya Allah mudah lah, tapi bagi sebagian orang itu terasa sulit senyum itu, karena memang karakternya tinggi hati. Jadi untuk sekedar senyum saja dia menghadapi kesulitan. Nah, ini yang jangan sampai karakter seperti itu ada di diri kita. Jangan sampai karakter seperti itu ada di dalam hati juru dakwah seperti kita, orang yang diharapkan menyampaikan dakwah dan mengembangkan dakwah Ahlus Sunnah ke depan. Jangan sampai karakter seperti itu ada di diri kita. Nah, nanti coba, ya, kalau selama ini kita kurang senyum kepada orang, coba nanti latihan senyum lah, ya, dengan niat mengamalkan hadis Rasulullah tadi, dapat pahala. Dengan niat membahagiakan orang, dengan niat menyenangkan hati orang, karena memang itu anjuran yang ditegaskan dan digariskan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat At-Tabarani. Kalau kita senyum saja, senyum itu kan sedekah, ya. Kalau kita melakukan senyum, sapa kepada orang lain dengan niat mengikuti sunnah Rasul, maka kita dapat pahala. Sedekah yang paling ringan itu senyum. Jangan sampai tidak tersenyum kepada orang, ya. Jangan sampai memasang muka cemberut kepada orang. Bagaimana dakwah kita akan diterima kalau senyum saja tidak? Kalau orang itu sudah menjauh dari kita, kalau kesan pertama sudah nggak bagus. Jadi berilah kesan pertama yang begitu menggoda lah, ya. Artinya kesan, kata iklan di zaman dulu itu apa? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Maksudnya ini kita bisa terapkan di dalam dakwah kita. Kita harus memberikan kesan pertama yang baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang baru kenal dengan kita, ya. Jangan sampai kemudian terkenal ini anak syahamah ini biasanya kalau ketemu orang kurang sumeh, kurang senyum, ya, memasang muka cemberut, memasang muka masam. Bagaimana selanjutnya pintu dakwah akan terbuka kalau kesan pertama dari orang-orang yang merupakan objek dakwah kita, masyarakat di sekitar kita yang kita ingin berdakwah kepada mereka, kesan mereka pertama kali kepada kita sudah tidak bagus. Bagaimana kita bisa membuka pintu dakwah yang luas di kemudian hari? Au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan kesulitan, ya, dari seseorang, itu juga termasuk perbuatan yang paling baik. Itu termasuk perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang datang kepada kita, para santri sekalian, para alumni yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia datang kepada kita? Karena dia husnudzon kepada kita bahwa kita bisa membantunya. Ada orang yang datang kepada Pak Cik,
Pak C. Zainuddin, Abu Ismail, ada orang datang minta tolong, Pak C, saya ada masalah di rumah, saya ada masalah keluarga. Nah, saya datang kepada panjenengan, saya datang kepada Ustadz Zain, bagaimana ini bisa dicarikan jalan keluar, masalahnya adalah ini. Kenapa dia datang kepada kita? Karena memang dia husnudzon bahwa kita akan bisa menyelesaikan masalah dia. Nah, itu kita jadikan sebagai pintu dakwah, ya. Kita jadikan sebagai pintu yang membuka dakwah. Sebisa mungkin, semampu mungkin kita bantu dia. Ya, kalau tidak bisa membantu berupa dana, berupa materi, tetapi kita bantu dia dengan tadi pertama dengan senyum, ya, kemudian dengan mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, ya, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian setelah itu kita dengan pengalaman yang mungkin kalau kami para ustadz ya berpuluh-puluh tahun, dengan pengalaman kalau sampean mungkin nanti pengalaman berbelas-belas tahun atau sekian tahun di dalam menghadapi masyarakat, pasti ada orang yang akan seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah punya pondok di daerah masing-masing, ya, punya sekolah, punya yayasan, itu pasti ada satu, dua, atau banyak orang yang datang kepada sampean bukan untuk belajar, bukan tujuan untuk belajar ilmu agama, tapi tujuannya adalah minimal untuk konsultasi masalah keluarga, atau mungkin juga untuk minta bantuan. Nah, kenapa dia datang kepada kita? Kenapa dia datang kepada sampean? Karena dia di dalam dirinya, di dalam hatinya ada secercah husnudzon yang dialamatkan, yang ditujukan kepada sampean, bahwa sampean akan bisa membantunya atau paling tidak meringankan bebannya. Nah, jangan sia-siakan itu. Itu bisa kita jadikan sebagai pintu untuk membuka dakwah kepada orang itu. Selanjutnya bisa kita ajak ke majelis taklim kita, bisa kita dorong dia untuk belajar, kita beri solusi-solusi yang berkaitan dengan permasalahan dia, ya, tentunya adalah solusi-solusi yang misalkan berkaitan dengan akidah, misalkan ada kaitannya dengan akidah. Pak, Bu, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Kalau kita sudah tertanam kuat keyakinan seperti ini, Pak, Bu, maka kita akan tenang hati kita. Apapun masalah, seberat apapun problem yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini, kita yakini bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya berikhtiar, tetapi yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Nah, itu nasihat-nasihat yang menyejukkan seperti itu yang kita sampaikan, ya. Kita membantu dia untuk dia jatuh miskin, kemudian kita jadikan, kita sumbang dia sekian miliar, kita nggak mampu. Kita sumbang dia untuk bisa membangun rumah, kita nggak mampu. Paling tidak dengan kata-kata yang menyejukkan, yang mendamaikan hati, yang menenangkan pikiran. Nah, orang itu akan senang kepada kita. Dengan cara seperti itu, orang itu akan senang dengan kita, dan akhirnya apa? Dia datang kepada kita untuk belajar di waktu yang akan datang. Pertama, dia datang kepada kita untuk melakukan konsultasi, tetapi lama-lama dia akan datang kepada kita untuk belajar ilmu agama. Faqad warada 'an Ibnu Abbas. Ini di dalam syarahnya, ya. Kalau di PDF nggak ada. Akramun nasi 'alayya jalisi alladhi yatakhatta an-nasa hatta yajlisa ilayya walau istata'tu an la yaqa'a adh-dhubabu ala wajhihi la fa'altu. Kata Abdullah bin Abbas begini, orang yang paling mulia bagiku adalah orang yang melangkai banyak orang sehingga kemudian dia bisa duduk di sampingku dan bisa mendekat kepadaku. Walau istata'tu an la yaqa'adz dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Seandainya aku mampu untuk menepis setiap lalat yang mendekati wajahnya, pasti akan aku lakukan. Artinya begini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang datang kepada kita
minta bantuan kepada kita, konsultasi kepada kita, kata beliau, itu adalah orang yang paling mulia itu bagi saya. Itu adalah orang yang harus saya muliakan betul-betul. Jangan sampai dia kembali dengan tangan kosong. Kalau bisa kita membantunya, kita melunasi hutang-hutangnya, kita memudahkan kesulitannya, kita ringankan bebannya kalau mampu. Minimal yang kita lakukan adalah menenteramkan jiwanya, menenangkan pikirannya dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, dengan ilmu akidah yang kita pelajari, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, itu kita sampaikan supaya orang itu pergi dari hadapan kita, kembali ke rumahnya itu tidak dengan tangan kosong. Artinya dia ketika ingin menemui kita, ingin betul-betul konsultasi dengan kita, menempuh jarak sekian kilometer untuk datang ke rumah kita, ya, habis bensin sekian liter, ya, habis uang sekian banyak untuk naik bus, misalkan naik bis dari luar kota menuju ke tempat kita, dia husnudzon kepada kita bahwa kita bisa meringankan bebannya, maka jangan sampai dia pulang dari hadapan kita, kembali ke rumahnya dengan tangan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Paling tidak dia mendapatkan nasihat yang baik dari kita. Paling tidak sekembalinya dia dari kita, dia tenang pikirannya, hatinya damai, ya, meskipun kita tidak bisa betul-betul meringankan bebannya, paling tidak kita bisa menenangkan pikirannya. Jangan sampai kemudian ada orang yang jauh-jauh datang kepada kita, kemudian kita marah-marah, ini orang ini kenapa nggak datang saja ke tetangga itu, saya nggak punya waktu, misalkan, ya, saya nggak punya waktu, ini waktu adalah uang, ini saya sekarang ini waktunya membuka toko ini, kalau saya dipaksa untuk melayani konsultasi kamu, rugi saya, nanti pelanggan saya akan tidak datang, pelanggan saya akan buyar, toko saya akan nggak bisa saya buka, saya tidak akan menghasilkan uang. Jangan seperti itu, ya. Orang itu ketika datang kepada kita, ingin konsultasi kepada kita, ingin supaya kita membantunya, ya, masalahnya apapun kita dengarkan. Kita pertama-tama adalah menjadi pendengar yang baik. Jangan dipotong dulu omongannya, keluh kesahnya jangan di-cut, ya, diputus di tengah jalan. Biarkan dia berbicara. Kalau pembicaraan dia tidak melanggar syariat, kita dengarkan. Kita menjadi pendengar yang baik. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semuanya, memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada kita semuanya. Beliau mengatakan begini di dalam hadis yang lain. Ini hadis yang sangat terkenal. Barangkali banyak di antara kita yang hafal. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhih. Barang siapa yang melepaskan, menghilangkan sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesulitan bagi orang tersebut pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang ditimpa kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menutup rapat-rapat aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam hadis ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang-orang yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai kita tinggalkan hadis ini. Ini adalah sesuatu yang bisa membuka pintu dakwah yang sangat luas ke depan.
Makanya di jamaiyah itu ada beberapa orang yang biasanya mengalokasikan dana untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu pintu dakwah, ya, itu pintu yang bisa dimasuki untuk mengembangkan dakwah ke depan. Karena biasanya orang-orang yang kesulitan itu kalau dibantu, ikatan dia dengan kita di masa yang akan datang itu akan sangat kuat. Dia tidak akan bisa lepas dari kita. Nah, dari situ kemudian kita menyampaikan dakwah, kita mengajak dia untuk terus belajar ilmu agama kepada kita. Ya, walaupun 100.000, ya, walaupun 200.000, walaupun 50.000, orang itu kalau diberi hadiah, diberi sedekah, ya, orang yang betul-betul membutuhkan, itu nanti ikatan dia dengan kita akan luar biasa kuat. Nah, dari situlah kemudian kita manfaatkan ikatan orang itu dengan kita, yang kita ikat dengan bantuan-bantuan tadi, ya, kita gunakan sebagai pintu dakwah untuk bagaimana supaya orang itu terus tidak hanya belajar, tetapi kemudian bisa mengajarkan ilmu yang dia pelajari dari kita kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemudian di hadis ini kita juga, kalau di awal-awal hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, ya, tetapi kemudian di sini ada tambahan. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Masing-masing kita mungkin punya aib. Kita bukan nabi. Kita bukan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Kita ini manusia biasa. Masing-masing dari kita punya aib. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa di masa yang lalu dan kita sudah bertaubat dari dosa itu, masyru', ya, disyariatkan bagi kita untuk tidak membuka aib kita sendiri kepada orang lain. Ya, dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu itu disyariatkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk tidak membukanya, untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Jangan seperti para artis itu, ya. Jangan seperti para artis, sebagian di antara mereka katanya, saya ini nggak munafik kok, saya memang hamil di luar nikah. Dengan bangga dia mengatakan seperti itu, dengan alasan apa? Dengan dalih katanya, saya nggak mau jadi orang munafik. Itu bukan munafik, memang dianjurkan bagi kita untuk menutup aib kita sendiri. Ya, jangan ceritakan kepada siapapun. Karena sesuatu yang disebut rahasia itu kalau sudah diceritakan kepada satu orang saja itu sudah bukan rahasia lagi. Apalagi kalau ceritanya itu sambil dibumbui, ini saya hanya cerita ke kamu loh, ya, jangan diceritakan kepada orang lain. Oh ya. Ya, dia adalah manusia biasa. Orang yang kita cerita aib kita itu adalah orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan malaikat. Dia mungkin akan salah-salah ucap sehingga menceritakan rahasia itu kepada orang lain. Nah, nanti masalah rahasia itu nanti ada, ya. Masalah tema tentang bagaimana kita seharusnya menjaga rahasia kita, ya, jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Itu nanti juga ada nasihat dari Imam Abu Hanifah di dalam kitab ini, ya, bagaimana seharusnya kita menjaga rahasia. Tetapi poinnya tadi di sini apa? Wa man satara musliman. Barang siapa yang menjaga aib orang lain. Seandainya kita tahu, ya, aib kita sendiri jangan diceritakan kepada orang lain, dan aib orang lain, kalau kita memang betul-betul mencintai dia karena Allah, kalau kita lihat, kita tahu bahwa ada teman kita, apalagi teman sesama aktivis dakwah, apalagi teman sesama syahamah, teman sesama alumni misalkan, ya, senasib, seperjuangan, seakidah, sevisi, semisi, di dalam payung atau di dalam kendaraan Yayasan Syahamah ini, kalau dia punya aib, kita tahu bahwa dia pernah melakukan dosa, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau kita betul-betul mencintai dia karena Allah, kita datangi dia, kita tegur dia. Kalau memang dia belum bertaubat, kita tegur dia. Jangan sampai ada orang yang tahu, empat mata di antara kita dengan dia, kita tegur, ya, kita tegur bahwa itu adalah salah. Jangan sampai dia melakukan dosa
secara terus-menerus. Itu diantara bukti kecintaan kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Apabila dia benar, kita dukung terus dia melakukan kebenaran dan kebaikan. Kalau dia salah, kita tegur dia dari kesalahan yang dia lakukan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Ya. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, dengan uang, kita bantu dia dengan pikiran. Kita bantu dia untuk mencarikan bagi teman kita ini jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kalau kita orang yang tidak begitu pandai mencarikan jalan keluar dengan pikiran, kita bantu dia dengan tenaga. Kita bantu dia dengan tenaga. Kamu butuh apa? Saya siap. Tenaga saya siap. Kalau pikiran saya nggak siap. Kalau uang saya nggak siap. Tenaga saya siap. Misalkan. Kamu butuh apa? Misalkan. Tenaga saya limpahkan atau saya sisihkan sedikit atau sekian persen dari tenaga saya untuk membantu sampean. Apa yang sampean butuhkan dari tenaga saya? Paling tidak itu. Ya, atau apa? Waktu misalkan ya. Kita sisihkan waktu untuk membantu orang itu. Untuk apa? Bertukar pikiran lah paling tidak. Kemudian kita sedikit memberikan saran yang menenangkan hati dia. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda seperti ini, man sarrahu an yudhillahu Allahu yauma la dhilla illa dhilluh falyuyassir ala mu'sirin, rawahu Tabarani. Barang siapa yang ingin dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy. Jadi hadis ini jangan dipahami salah. Kadang orang kalau nggak belajar akidah, kemudian membaca hadis seperti ini, kemudian dia mengira, dia punya anggapan bahwa Allah itu punya bayangan, punya dhil, punya bayangan. Enggak, yang dimaksud di sini adalah apa? Bayangan arsy, naungan arsy. Barang siapa yang ingin diberi naungan oleh Allah dengan naungan arsy pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya, kalau dia ingin seperti itu, maka hendaklah dia memberikan kemudahan kepada orang yang ditimpa kesulitan. Hendaklah dia apa? Memudahkan atau memberi kemudahan kepada orang yang ditimpa kesulitan. Lanjutan hadis, au liyadha' anhu, atau dia lepaskan kesulitan itu dari orang tersebut. Kemudian nasihat kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam perkataan beliau tadi, wala tahqiranna ahadan yaqsiduka. Nasihat kedua adalah apa? Jangan kita memiliki hati yang sombong, takabbur. Ya, takabbur ini larangan keras bagi setiap orang muslim, terutama bagi para aktivis dakwah. Kenapa para nabi itu dakwahnya berhasil? Karena mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu'. Kenapa para ulama, guru-guru kita, dakwah mereka bisa berhasil, dakwah mereka bisa diterima oleh masyarakat? Karena mereka menjaga sikap ini, menjaga sikap tawadhu', ya, menghindarkan diri mereka dari takabbur, dari dosa besar ini, yaitu sombong. Kita belajar bahwa di antara maksiat hati adalah apa? Sombong, takabbur. Ya, ini bukan hanya dosa biasa, tetapi ini adalah dosa besar. Ini adalah penyakit hati yang luar biasa, merusak diri seseorang. Ya, bisa merusak dakwah seseorang. Kalau dia memiliki sikap yang sombong, bercokol di dalam hatinya kesombongan, maka dakwah tidak akan diterima oleh masyarakat. Sulit bagi orang yang sombong untuk maju di dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Sulit dakwahnya akan diterima oleh masyarakat. Nah, sombong itu ada dua macam, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Raddul haqqi ala qairihi. Yang kedua adalah apa? Istihqarun nas. Kalau di dalam hadis, batarul haqqi wa ghamtun nas. Jenis kesombongan yang pertama adalah menolak kebenaran.
Dan yang kedua adalah merendahkan semua orang. Nah, yang pertama, menolak kebenaran, artinya apa? Menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain dan dia tahu bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Karena orang yang menyampaikan kebenaran mungkin masih belia, dia lebih tua. Gengsi dong kalau menerima nasihat dari orang yang usianya lebih muda daripada saya misalkan. Dia tua yang menyampaikan kebenaran lebih muda. Dia usia 50 tahun yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan nasihat itu adalah anak yang baru berusia 17 tahun. Ya, dia sombong tidak mau menerima kebenaran dan nasihat itu karena orang yang menyampaikan kebenaran lebih muda usianya. Padahal dia tahu bahwa itu benar. Dia tahu bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Nah, ini namanya apa? Sombong, takabbur, dosa besar. Ini penyakit yang luar biasa, penyakit hati yang luar biasa. Jangan sampai kita memiliki penyakit sombong. Ya, jangan sampai para santri, para alumni, semua di antara kita, para simpatisan Syahamah yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai punya sedikit pun rasa sombong bercokol di hatinya. Bahaya ini. Ini penyakit yang sangat merusak. Penyakit yang sangat merusak. Atau orang itu lebih rendah status sosialnya, ya. Dia lurah yang menyampaikan kebenaran itu adalah rakyat jelata misalkan. Atau dia lebih kaya, orang yang menyampaikan kebenaran lebih miskin darinya. Atau dia adalah seorang laki-laki yang menyampaikan kebenaran itu adalah perempuan misalkan. Atau dia adalah seorang suami yang menyampaikan kebenaran itu adalah istrinya. Saya kepala rumah tangga, semuanya harus ngikut saya misalkan. Benar apa salah itu harus ngikut saya semuanya misalkan. Jangan sampai seperti itu. Pak C ya, yang sudah punya istri. Dan kalian juga semuanya yang calon-calon suami, termasuk yang perempuan yang akan memiliki calon suami. Jadi carilah calon suami yang terbebas dari penyakit ini, penyakit sombong ini. Ya, sombong itu memang penyakit hati, tetapi kita bisa mengamati seseorang ini punya hati yang bercokol di dalamnya penyakit sombong apa tidak, itu kan dari perilakunya bisa dilihat, ya, bisa diketahui. Atau orang yang menyampaikan kebenaran itu tidak terkenal, sementara dia sudah viral di mana-mana. Subscriber YouTube-nya sudah jutaan, followernya di Instagram sudah jutaan misalkan. Sementara yang menyampaikan kebenaran itu baru aktif di medsos. Dia tidak mau menerima kebenaran itu disampaikan oleh orang yang tidak begitu masyhur, tidak begitu populer. Ya, sementara dia adalah orang yang sangat viral, sangat masyhur. Nah, ini juga adalah kesombongan yang jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah istihqarun nas, ya, merendahkan semua orang. Merendahkan semua orang, menganggap rendah, menganggap hina semua orang. Nah, ini juga bentuk kesombongan yang lain. Ini adalah bentuk kesombongan yang lain. Kenapa Firaun itu binasa? Karena sombong. Tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kenapa Abu Jahal itu binasa? Ya, mati dalam keadaan kafir karena dia sombong, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi terdahulu, kenapa mereka binasa? Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mereka diazab sampai mati kemudian tidak mau beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka? Hal itu tiada lain kecuali dikarenakan rasa sombong, sikap sombong, sifat sombong yang bercokol di hati mereka. Mereka tahu bahwa para Nabi yang diutus kepada mereka itu benar, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Qarun, Namrud, ya, Qarun, Namrud, Firaun, semuanya yang binasa, yang mati kafir itu, kenapa mereka dihinakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang mereka bercokol di hati mereka kesombongan, tidak mau menerima kebenaran apa yang disampaikan para rasul yang diutus kepada mereka. Padahal mereka tahu bahwa para rasul yang diutus kepada mereka itu adalah orang-orang yang benar dan tidak menyampaikan kecuali kebenaran. Istihqarun nas, ya, jenis kesombongan yang kedua adalah apa? Istihqarun nas,
merendahkan semua orang, menganggap hina semua orang, merasa dirinya paling tinggi derajatnya, menganggap dirinya paling banyak tahajudnya misalkan, merasa dirinya paling banyak ilmunya, sementara orang lain nggak ada orang yang lebih berilmu daripada saya. Saya sudah belajar Mukhtasar, saya sudah belajar Umdah, saya sudah belajar Sirat. Kamu belajar apa? Kamu belum apa-apa dibandingkan dengan keilmuan saya misalkan. Nah ini juga nggak boleh ini ya. Ini sombong. Orang yang seperti ini nggak akan sukses berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Atau saya punya TV 75 inci, TV kamu berapa inci? TV kamu hanya 12 inci. Saya punya HP Samsung ini harga 22 juta ini. HP kamu 500.000 second pula. Misalkan. Mereknya apa? Nggak terkenal itu mereknya, nggak ada itu, saya cari di internet. Itu HP apa? Apaan? HP saya coba cari di internet, ada semua itu. HP Samsung S15 ya. Sudah ada S15. S berapa gitu ya. Nah ini tidak seyogyanya bagi kita untuk meremehkan dan menganggap hina semua orang dalam hal apapun, dalam hal urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Jangan sampai bercokol di hati kita rasa paling tinggi di antara semuanya.